Kadang kita suuzon dengan anak-anak muda ini. Saya naik pesawat, duduk di belakang, di depan ada anak muda pakai celana jeans, rambut anak-anak muda itu lah. Kalau rambut ustadznya gitu, rambut anak muda, wah, pakai baju kaos, pakai earphone. Saya nengoknya dari belakang, ini anak muda ini penghuni neraka. Jadi tak berapa lama digulungnya earphone-nya, masuknya ke depan, duduk dia, dipukul-pukulnya kursi itu. Astagfirullah. Tak pula saya minta maaf sama dia. Takkan saya minta maaf, ya udah tadi kuda suruh. Ternyata casingnya setan, isinya malaikat. Tapi sekarang ini banyak bajunya koko, isinya setan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak-banyak istighfar, 3 diberi Allah. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan. Amin. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahannya diberikan jalan keluar solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tidur dia dari mulai habis subuh sampai pada asar. Sholat asar jamak takhir. 10 jam dia tidur, 12 jam. Tetap badannya lemas. Karena tidur itu bukan kuantitasnya, tapi kualitas. Tidur yang paling berkualitas habis isya malam, kemudian tidur siang sebelum zuhur atau setelah zuhur setengah jam atau 1 jam. Namanya qailulah. Itu yang paling berkualitas. Tidur sebentar aja. Nabi Muhammad itu tidurnya dikit, kita dikit-dikit tidur. Dikit-dikit tidur. Orang barat itu susah sekali tidur, sampai kena penyakit insomnia, susah tidur. Orang kita mudah aja, melihat khotib, muak. Khotib naik mimbar, baru ngelihat khotib. 2 hari sudah itu saya datang ke rumahnya di Jalan Gulama untuk menyambung ukhuwah Islamnya. Dibawanya lah saya ke TVRI di dekat Danau Buatan. Sampai di TVRI diajarkan Ustaz Dr. Mashuri, adik beliau, senam wajah supaya muka kita tak kaku di TVRI. Sudah senyum itu dipakailah kan saya jas, pakai baju putih di dalam, pakai jas, pakai peci. Tampillah saya di TVRI Riau Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Riau Kepri yang dimuliakan Allah. Berikut ini marilah kita dengarkan tafsir Al-Ma'rifah yang akan disampaikan oleh Dr. Mustafa Umar. Habis itu Dr. Mustafa bicara. Habis itu tak ada saya muncul-muncul lagi. Udahlah agak-agak mau azan maghrib baru muncul lagi. Demikianlah tafsir tadi. Semoga kita mendapatkan manfaatnya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Dan marilah kita berbuka bersama. Allahumma laka sumtu wa bika aman. Itulah kerja saya 10 hari 10 malam. Tak 1-2 perempuan mengadu melapor, Ustaz, kusangka dulu kalau nikah sama dia aku bahagia, dia PNS golongan 4A, gajinya banyak, tunjangannya hebat, rumahnya besar, mobilnya mewah, ternyata setelah nikah sama dia menderita, Ustaz, macam tidur sama babi hutan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Besok pagi masak sarapan, ibu nyanyikan lagu itu. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Kalau ada orang yang tak sholat subuh, sebutkan kuat-kuat. Itu makanya menara itu dibuat tinggi. Supaya apa? Supaya suara itu menggelegar. Kalau ada orang Islam mengaku terganggu saya dengan suara azan ini, perlu diruqyah.
berarti ada di situ jin, setan yang mengganggu dia. Karena setan membawa selimut dengan kipas angin lengkap dengan AC-nya, tidur, kata dia tidur. Nah, itulah yang terganggu itu, membuat orang marah. Saya mimpi almarhumah ibu saya minta makan kepada saya. Apa artinya? Ummi matat, makku mati, meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, apakah aku boleh bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma', memberikan air minum. Sedekah paling afdal memberi air minum. Wahai Pak Hasan Basri, jangan tunda-tunda, besok pagi beli minuman, beli sirup agak 3 botol, sanggup 10 botol, bagus. Beras 10 kilo, kasih ke fakir miskin. Tak perlu disebutkan ini untuk almarhumah omakku, tak perlu. Otomatis sampai. Sesuai kemampuan. Kadang beberapa jamaah pas saya katakan gitu, insya Allah Pak Ustaz, saya minta izin dulu. Apa hukumnya masuk kerja dikarenakan orang dalam, di mana bidang ilmunya tak sesuai, zalim, aniaya. Kalaulah saya lulus di UIN karena kedekatan dengan rektor, padahal ada yang lebih pintar dari saya, didudukkannya saya di situ. Kapan saya lulus? Umur 31. Pensiun umur 60. Maka 31 ke 60 selama kerja itu saya makan haram. Ustaz dulu lulus tidak datang ke atas. Nah, ayolah naik kita ke lantai 5, kita jumpai Pak Ilyas, itu ustaz kita, dekat sama-sama di Munda. Takut saya nanti dia baik sama saya, diluluskannya saya, lalu kemudian gara-gara itu ada orang yang lebih alim daripada saya. Dia tidak penceramah, disangka orang dia tak alim, padahal ilmunya lebih cerdas, lebih banyak, dia diam. Zalim, seumur hidup makan haram. Na'udzubillah. Kalau memang lulus, kalau memang tidak. Rezeki kita berpintu. Sempat-sempatkan beramal soleh, karena sampai masanya nanti kita mau, tapi kesempatan sudah tidak ada. Rabbana absarna, mata kami sudah melihat api neraka jahanam. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar pekikan, teriakan, tangisan, jeritan penghuni neraka jahanam. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Mata kami sudah melihat azab, telinga kami sudah mendengar azab, balikkan lagi kami ke dunia ya Allah. Kalau kau balik ke dunia, kamu mau apa? Na'mal salihah, kami ingin beramal soleh, kami ingin sholat, kami ingin puasa sunat, kami ingin pengajian. Saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Apa kata Allah? Sayasla naran dzata lahab, mereka akan masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat ya apa-apa. Yang masalah itu nggak bertato nggak sholat. Bagi yang belum bertato jangan kalian buat tato. Yang sudah sempat buat tato biarkan aja. Ini ketika tobat gambar ular kobra. Begitu dia tobat dia ambilnya setrika. Membelok-belok lah ular kobra. La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah, kaki anak Adam pada hari kiamat tidak akan bergeser sampai dia ditanya 4 soal. An umrihi fima afnah, umurnya kemana saja dihabiskan. An malihi, hartanya min ainak tasabahu, dapat dari mana. Wa mimma wa fima anfaqahu, dipakai kemana. An ilmihi fima amil, ilmunya sudah diamalkan atau belum. Yang keempat, an jismihi fima ablah, anggota tubuhnya, matanya, telinganya, kakinya, tangannya, otaknya dipakai untuk apa saja. Ustaz, gimana dengan kami yang ibadah tapi kami bermain PUBG, malah menambah dosa? Bagaimana tanggapan Ustaz dengan main game? Bermain game itu yang pertama menghilangkan waktu, mubazir. Banyak kerja kita lagi, menulis buku, buat program. Banyak sekali. Malah sekarang ini kita kekurangan waktu. Ada orang yang mubazir waktu. Bagaimana dengan orang yang mubazir? Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir saudara setan. Yang kedua, menunda sholat.
hayya 'alas shalah. Tengoklah berapa banyak orang menangis di rumah-rumah sakit ingin sholat berjamaah. Ente sibuk main game sampai tak sholat. Yang ketiga, kalau mau melihat kualitas seorang muslim, apanya yang dilihat? Pakaiannya, bajunya, apanya yang dilihat? Tarkuhu ma la ya'nihi. Bagaimana dia meninggalkan perbuatan yang tak penting. Ada sebagian orang amat sangat takut mati. Kalau sudah cerita mati, pucat wajahnya, ketakutan. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, "Laisal mautu a'zam masa'ib." Mati bukan musibah terbesar, bal huwa sunnatul hayah. Mati itu memang sudah pasangan hidup. Hidup, mati, pasti. Lakin a'zamal masa'ib, musibah terbesar adalah apa itu? Ayyamutal khaufu minallah. Rasa takut di dalam hati itu yang lebih dulu mati, sehingga tak lagi ada rasa takut dalam hati. Fi qalbika, dalam hatimu tak lagi ada rasa takut. Wa anta ala qaidil hayah, sedangkan engkau saat itu masih hidup. Nyawamu ada, engkau bergerak, engkau hidup, engkau makan, engkau minum, tapi rasa takut tak ada dalam hatimu. Sesungguhnya engkau sudah mati sebelum mati. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang membuat Abdul Somad hidup. Untuk apa dibuatnya hidup dan mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hai Abdul Somad, yang ini kubuat meninggal karena dia sudah layak masuk surga. Engkau kubuat hidup supaya aku suruh engkau beramal. Banyak orang sekarang salah jawab. Kenapa bapak masih hidup sampai sekarang? Saya ini rajin jogging. Salah. Kita hidup bukan karena kita sehat. Kalaulah hidup itu karena sehat, berapa banyak orang sehat mati tiba-tiba. Kita hidup bukan karena kita muda. Kalaulah hidup itu karena muda, berapa banyak orang muda mati mendadak. Abdul Somad hidup sampai hari ini karena Allah menyuruh, hai Abdul Somad, beramallah. Orang yang makan bersama, ketika pas giliran bayar, dia bayar punya dia saja, itu bahasa Arabnya bakhil. Bakhil bahasa Arab. Tiga orang makan, 1, 2, 3. Pas giliran bayar, Pak, berapa porsi saya ini? 25.000, kasih 25. Dia saja membayar untuk punya dia, itu namanya bakhil. Ada yang lebih hebat lagi dari bakhil. Mana dia? Pas giliran bayar, sakit perut. Lagi dari belakang. Kalau orang bakhil, duit dia tak mau meleleh ke mulut orang. Yang lebih hebat dari bakhil namanya syuh, penyakit syuh. Syuh ini duit dia pun tak mau dia makan. Duit orang yang dia makan. Ini orang-orang macam ini cepat mati semuanya. Tak ada guna dia hidup di atas dunia. Tapi karena Allah masih sayang, Allah masih Ghafur, Allah masih Rahim, Allah masih Rahman, maka dibiarkan Allah dia berjalan. Malaikat sudah lama gemas nengok dia. Kata malaikat, ya Allah, ini kusentil aja, jangan, kata Allah. Mana tahu besok setelah pengajian ini taubat dia. Maka kita tengok besok, kalau dia diajaknya orang makan, itu ada tanda-tanda. Ustadz, dulu waktu di Mesir ada pacaran. 4 tahun saya di Mesir, enggak pernah pacaran. Wallahi, demi Allah, berani saya bersumpah. Emang enggak pernah. Tanya teman-teman saya yang ada di Surabaya. Ustadz Somad dulu waktu di Mesir pacaran? Enggak. Kenapa? Enggak dapat. Persaingan ketat. Mahasiswa Indonesia 2.400 orang. Yang laki-laki 2.100. Yang perempuan 300. Hitung aja skala berapa itu. Habis semua digarap ketua-ketua persatuan. Kita nggak dapat. Pokoknya sedih lah. Nggak ada apa-apanya ketika cinta bertasbih. Tapi nanti setelah kau berhasil, insya Allah. Di mana ada gula, di situ ada semut. Jangan lupa makan ngajak orang. Nabi SAW makan, tidak pernah Nabi makan sendiri. Sahabat-sahabat makan. Ahlus Suffah yang ada di dekat Masjid Nabawi. Nabi itu kalau ada makanan, dia makan bersama. Kalau tak ada makanan, puasa sunat. Kita enggak. Kalau ada makanan, makan sendiri. Kalau tak ada makanan, makan punya orang. Jangan begitu. Berbagi sama orang. Kau sudah makan? Aku belum makan, Pak. Ayo makan kita sama. Kau sudah makan? Belum, Pak. Ayo kita makan sama. Pas sudah makan tuh barulah muncul masalah. Nah,
setiap butir nasi yang masuk ke dalam mulutnya, maka malaikat berdoa. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah dikasih dia ganti, ya Allah, kasih dia ganti. Diganti Allah berpuluh-puluh piring, diganti Allah SWT. Maka jangan pernah bosan mengajak orang makan. Ayo kita makan. Ayo kita. Kadang kita suuzon dengan anak-anak muda nih. Saya naik pesawat, duduk di belakang, di depan ada anak muda pakai celana jeans, rambut anak-anak muda itulah. Kalau rambut ustadznya gitu, rambut anak muda, wah, pakai baju kaos, pakai earphone. Saya nengoknya dari belakang, ini anak muda nih penghuni neraka. Jadi tak berapa lama digulungnya earphone-nya, masuknya ke depan, duduk dia, dipukul-pukulnya kursi itu. Astagfirullah. Tak pula saya minta maaf sama dia. Takkan saya minta maaf ya, udah tadi sudah selesai. Ternyata casingnya setan, isinya malaikat. Tapi sekarang ini banyak bajunya koko, isinya setan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak-banyak istighfar, 3 diberi Allah. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan. Amin. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahannya diberikan jalan keluar solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tidur dia dari mulai habis subuh sampai pada asar. Sholat asar jamak takhir. 10 jam dia tidur, 12 jam. Tetap badannya lemas. Karena tidur itu bukan kuantitasnya, tapi kualitas. Tidur yang paling berkualitas habis isya malam, kemudian tidur siang sebelum zuhur atau setelah zuhur setengah jam atau 1 jam. Namanya qailulah. Itu yang paling berkualitas. Tidur sebentar aja. Nabi Muhammad itu tidurnya dikit, kita dikit-dikit tidur. Dikit-dikit tidur. Orang barat itu susah sekali tidur, sampai kena penyakit insomnia, susah tidur. Orang kita mudah aja, ngelihat khotib, muak. Khotib naik mimbar, baru ngelihat khotib. 2 hari sudah itu saya datang ke rumahnya di Jalan Gulama untuk menyambung ukhuwah Islamnya. Dibawanya lah saya ke TVRI di dekat Danau Buatan. Sampai di TVRI diajarkan Ustadz Dr. Mashhuri, adik beliau, senam wajah supaya muka kita tak kaku di TVRI. Sudah senyum itu dipakailah kan saya jas, pakai baju putih di dalam, pakai jas, pakai peci. Tampillah saya di TVRI Riau Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Riau Kepri yang dimuliakan Allah. Berikut ini marilah kita dengarkan tafsir Al-Ma'rifah yang akan disampaikan oleh Dr. Mustafa Umar. Habis itu Dr. Mustafa bicara. Habis itu tak ada saya muncul-muncul lagi. Udahlah agak-agak mau azan maghrib baru muncul lagi. Demikianlah tafsir tadi. Semoga kita mendapatkan manfaatnya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Dan marilah kita berbuka bersama. Allahumma laka sumtu wa bika aman. Itulah kerja saya 10 hari 10 malam. Tak 1-2 perempuan mengadu melapor, Ustaz, kusangka dulu kalau nikah sama dia aku bahagia, dia PNS golongan 4A, gajinya banyak, tunjangannya hebat, rumahnya besar, mobilnya mewah. Ternyata setelah nikah sama dia menderita, Ustaz, macam tidur sama babi hutan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Besok pagi masak sarapan, ibu nyanyikan lagu itu. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur.
Kalau ada orang yang tak sholat subuh, sebutkan kuat-kuat. Itu makanya menara itu dibuat tinggi. Supaya apa? Supaya suara itu menggelegar keliling. Kalau ada orang Islam mengaku terganggu saya dengan suara azan ini, perlu diruqyah. Berarti ada di situ jin, setan yang mengganggu dia. Karena setan membawa selimut dengan kipas angin lengkap dengan AC-nya, tidur atau dia tidur. Nah, itulah yang terganggu itu, membuat orang marah. Saya mimpi almarhumah ibu saya minta makan kepada saya. Apa artinya? Ummi matat, makku mati, meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha, apakah aku boleh bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberikan air minum. Sedekah paling afdal memberi air minum. Wahai Pak Hasan Basri, jangan tunda-tunda, besok pagi beli minuman, beli sirup agak 3 botol, sanggup 10 botol, bagus, beras 10 kilo, kasih ke fakir miskin. Tak perlu disebutkan ini untuk almarhumah omakku, tak perlu. Otomatis sampai. Sesuai kemampuan. Kadang beberapa jamaah pas saya katakan gitu, insya Allah Pak Ustaz, saya minta izin dulu. Apa hukumnya masuk kerja dikarenakan orang dalam, di mana bidang ilmunya tak sesuai, zalim, aniaya. Kalaulah saya lulus di UIN karena kedekatan dengan rektor, padahal ada yang lebih pintar dari saya, didudukkannya saya di situ. Kapan saya lulus? Umur 31. Pensiun umur 60. Maka 31 ke 60 selama kerja itu saya makan haram. Ustaz dulu lulus tidak datang ke atas. Tidak. Ayolah naik kita ke lantai 5, kita jumpai Pak Ilyas. Itu Ustaz kita, dekat sama-sama di Munda. Takut saya nanti dia baik sama saya, diluluskannya saya, lalu kemudian gara-gara itu ada orang yang lebih alim daripada saya. Dia tidak penceramah, disangka orang dia tak alim, padahal ilmunya lebih cerdas, lebih banyak, dia diam. Zalim, seumur hidup makan haram. Nauzubillah. Kalau memang lulus, kalau memang tidak, rezeki tak berpintu. Sempat-sempatkan beramal soleh, karena sampai masanya nanti kita mau, tapi kesempatan sudah tidak ada. Rabbana absarna, mata kami sudah melihat api neraka jahanam. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar pekikan, teriakan, tangisan, jeritan penghuni neraka jahanam. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Mata kami sudah melihat azab, telinga kami sudah mendengar azab, balikkan lagi kami ke dunia ya Allah. Kalau kau balik ke dunia, kamu mau apa? Na'mal salihah, kami ingin beramal soleh, kami ingin sholat, kami ingin puasa sunat, kami ingin pengajian. Saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Apa kata Allah? Sayasla naran dzata lahab, mereka akan masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat nggak apa-apa. Yang masalah itu nggak bertato nggak sholat. Bagi yang belum bertato jangan dia buat tato. Yang sudah sempat buat tato biarkan aja. Ini ketika tobat gambar ular kobra. Begitu dia tobat dia ambilnya setrika. Membelok-belok lah ular kobra. La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah, kaki anak Adam pada hari kiamat tidak akan bergeser sampai dia ditanya 4 soal. An umrihi fima afnah, umurnya kemana saja dihabiskan. An malihi, hartanya min ainak tasabahu, dapat dari mana. Wa mimma wa fima anfaqahu, dipakai kemana. An ilmihi fima amil, ilmunya sudah diamalkan atau belum. Yang keempat, anjismihi fima ablah, anggota tubuhnya, matanya, telinganya, kakinya, tangannya, otaknya dipakai untuk apa saja. Ustaz, gimana dengan kami yang ibadah tapi kami bermain PUBG, malah menambah dosa? Bagaimana tanggapan Ustaz dengan main game?
Bermain game itu yang pertama menghilangkan waktu. Mubazir. Banyak kerja kita lagi. Menulis buku, buat program. Oh banyak sekali. Malah sekarang ini kita kekurangan waktu. Ada orang yang mubazir waktu. Bagaimana dengan orang yang mubazir? Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir saudara setan. Yang kedua, menunda sholat. Hayya 'alas shalah. Tengoklah berapa banyak orang menangis di rumah-rumah sakit ingin sholat berjamaah. Ente sibuk main game sampai tak sholat. Yang ketiga, kalau mau melihat kualitas seorang muslim, apanya yang dilihat? Pakaiannya, bajunya, apanya yang dilihat? Tarkuhu ma la ya'nihi. Bagaimana dia meninggalkan perbuatan yang tak penting. Ada sebagian orang amat sangat takut mati. Kalau sudah cerita mati, pucat wajahnya, ketakutan. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, "Laisal mautu a'zam masa'ib." Mati bukan musibah terbesar, bal huwa sunnatul hayah. Mati itu memang sudah pasangan hidup. Hidup, mati, pasti. Lakinna a'zamal masaib, musibah terbesar adalah apa itu? Ayyamutal khaufu minallah. Rasa takut di dalam hati itu yang lebih dulu mati, sehingga tak lagi ada rasa takut dalam hati. Fi qalbika, dalam hatimu tak lagi ada rasa takut. Wa anta ala qaidil hayah, sedangkan engkau saat itu masih hidup. Nyawamu ada, engkau bergerak, engkau hidup, engkau makan, engkau minum, tapi rasa takut tak ada dalam hatimu. Sesungguhnya engkau sudah mati sebelum mati. Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang membuat Abdul Somad hidup. Untuk apa dibuatnya hidup dan mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hai Abdul Somad, yang ini kubuat meninggal karena dia sudah layak masuk surga. Engkau kubuat hidup supaya aku suruh engkau beramal. Banyak orang sekarang salah jawab. Kenapa bapak masih hidup sampai sekarang? Saya ini rajin jogging. Salah. Kita hidup bukan karena kita sehat. Kalaulah hidup itu karena sehat, berapa banyak orang sehat mati tiba-tiba. Kita hidup bukan karena kita muda. Kalaulah hidup itu karena muda, berapa banyak orang muda mati mendadak. Abdul Somad hidup sampai hari ini karena Allah menyuruh, hai Abdul Somad, beramallah. Orang yang makan bersama, ketika pas giliran bayar, dia bayar punya dia saja, itu bahasa Arabnya bakhil. Bakhil bahasa Arab. Tiga orang makan, 1, 2, 3. Pas giliran bayar, Pak, berapa porsi saya ini? 25.000, kasih 25. Dia saja membayar untuk punya dia, itu namanya bakhil. Ada yang lebih hebat lagi dari bakhil. Mana dia? Pas giliran bayar, sakit perut. Begini di belakang. Kalau orang bakhil, duit dia tak mau meleleh ke mulut orang. Yang lebih hebat dari bakhil namanya syuh, penyakit syuh. Syuh ini duit dia pun tak mau dia makan. Duit orang yang dia makan. Ini orang-orang macam ini cepat mati semuanya. Tak ada guna dia hidup di atas dunia. Tapi karena Allah masih sayang, Allah masih ghafur, Allah masih rahim, Allah masih rahman, maka dibiarkan Allah dia berjalan. Malaikat sudah lama gemas tengok dia. Kata malaikat, ya Allah, ini kusentil aja, jangan, kata Allah. Mana tahu besok setelah pengajian ini tobat dia. Maka kita tengok besok. Kalau dia diajaknya orang makan, itu ada tanda-tanda. Ustaz, dulu waktu di Mesir ada pacaran. 4 tahun saya di Mesir, enggak pernah pacaran. Wallahi, demi Allah, berani saya bersumpah. Memang enggak pernah. Tanya teman-teman saya yang ada di Surabaya. Ustaz Somad dulu waktu di Mesir pacaran? Enggak. Kenapa? Enggak dapat. Persaingan ketat. Mahasiswa Indonesia 2.400 orang. Yang laki-laki 2.100. Yang perempuan 300. Hitung aja skala berapa itu. Habis semua digarap ketua-ketua persatuan. Kita nggak dapat. Pokoknya sedih lah. Nggak ada apa-apanya ketika cinta bertasbih. Tapi nanti setelah kau berhasil, insya Allah. Di mana ada gula, di situ ada semut. Jangan lupa makan ngajak orang. Nabi SAW makan. Tak pernah Nabi makan sendiri. Sahabat-sahabat makan. Ahlus Suffah yang ada di dekat Masjid Nabawi. Nabi itu kalau ada makanan, dia makan bersama. Kalau tak ada makanan, puasa sunat. Kita enggak. Kalau ada makanan, makan sendiri. Kalau tak ada makanan, makan punya orang. Jangan begitu. Berbagi sama orang. Kau sudah makan?
Aku belum makan Pak, ayo makan kita sama. Kau sudah makan? Belum Pak, ayo kita makan sama. Pas sudah makan tuh barulah muncul masalah. Nah, setiap butir nasi yang masuk ke dalam mulutnya, maka malaikat berdoa. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah ni kasih dia ganti, ya Allah, kasih dia ganti. Diganti Allah berpuluh-puluh piring, diganti Allah SWT. Maka jangan pernah bosan mengajak orang makan. Ayo kita makan. Ayo